saya Audia. Kami di sini akan menjelaskan tentang public relation. Selamat menonton. Mengenal public relation. Public relation menurut Scott M. Gottlieb, Ellen H. Center and Glenn M. Brown 2000 dalam bukunya Effective Public Relation, yaitu public relation adalah fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur dari individu atau organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik sehingga dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Sebagai landasan dasar pembahasan tentang pengertian public relation pada bagian ini, maka dianggap penting sebagai perangkat dalam membangun konsep pengembangan PR, yaitu dengan mempertimbangkan pengertian PR yang telah dibangun oleh kalangan para ahli, termasuk sebagai dasar dalam membangun konsep baru tentang public relation dan seiring dengan adanya perkembangan teknologi tersebut dan komunikasi. Dan yang pembahasan kedua ada tentang konsep dasar public relation merupakan salah satu subbab komunikasi. Meskipun komunikasi menjadi tumpuan dalam kegiatan PR dan praktik dari PR merupakan sebuah jembatan antara suatu perusahaan atau organisasi dengan publik, terutama dalam tercapainya mutual understanding atau saling pengertian. Tujuan praktik PR adalah membuat publik dan organisasi atau perusahaan untuk saling mengenal, baik itu kebutuhan, kepentingan, harapan, maupun budaya masing-masing. Praktik PR juga bertujuan untuk membentuk dan mempertahankan perasaan serta perilaku positif pada masyarakat luas terhadap organisasi atau perusahaan. Pembahasan ketiga ada tentang karakteristik dari public relation. Untuk melaksanakannya public relation, komunikasi dalam organisasi harus menghasilkan sejumlah karakteristik, yaitu ada 5. Yang pertama, dalam organisasi semestinya komunikasi dilakukan secara dua arah, secara timbal balik, secara internal maupun eksternal organisasi. Dalam melaksanakan public relation, komunikasi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dan yang kedua, ada public relation akan mewujudkan sejumlah aktivitas yang mendukung tercapainya tujuan dan menjaga hubungan baik antar manusia, baik internal maupun eksternal. Dan yang ketiga, ada setiap organisasi memiliki tujuan. Public relation merupakan sejumlah aktivitas yang memperlancar dan mendukung tercapainya tujuan organisasi itu sendiri. Setiap pihak dan elemen yang termasuk dalam sebuah organisasi sudah semestinya berorientasi pada tujuan bersama. Dan yang keempat, ada sebagaimana dijelaskan, public relation tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang ada di luar organisasi tersebut. Public relation merupakan seluruh aktivitas dan seni komunikasi baik bagi internal maupun eksternal organisasi. Hal ini dikarenakan hubungan dan komunikasi yang terjalin dengan baik di dalam internal akan menghasilkan efek komunikasi yang baik di luar eksternal, begitu pun sebaliknya. Dan yang terakhir, ada yang kelima, setelah seluruh proses komunikasi dijalankan, public relation seharusnya menghasilkan efek yang diharapkan. Efek komunikasi tersebut adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara organisasi dan publik. Komunikasi yang dilancarkan bersifat dua arah, kegiatan yang dilakukan terdiri atas penyebar informasi, persuasi, pengkajian opini publik. Tujuan yang akan dicapai adalah tujuan organisasi di mana PR itu berada. Sasaran yang ingin dituju adalah khalayak di dalam dan di luar organisasi. Efek yang diharapkan adalah terbinanya hubungan yang harmonis antara organisasi dan khalayak. Selanjutnya yaitu ada peran public relation. Jadi peran public relation secara umum dapat dilihat oleh dua arah. Yang pertama itu ada berorientasi ke dalam atau inward looking, dan yang kedua itu ada berorientasi keluar atau outward looking. Dan menurut Henry Fayol pada tahun 2003, beberapa kegiatan dan sasaran public relation itu yang pertama ada membangun identitas atau citra perusahaan. Dan yang kedua itu ada menghadapi krisis, dan yang ketiga itu ada mempromosikan aspek masyarakatan. Baik, selanjutnya yaitu apa sih itu citra perusahaan? Jadi citra perusahaan adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi atau lembaga, kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang, atau organisasi.
Jadi citra sengaja diciptakan agar bernilai positif. Citra itu sendiri merupakan salah satu aset terpenting dari suatu perusahaan atau organisasi. Istilah lain dari citra adalah favorable opinion atau opini publik yang menguntungkan. Untuk membangun citra itu sendiri, perusahaan dapat memulainya dengan langkah pertama perusahaan membangun citra adalah memilih kelompok masyarakat yang mempunyai peranan penting terhadap usaha keberhasilan bisnis atau profit making. Kelompok masyarakat itu disebut kelompok sasaran atau target kelompok. Manajemen perusahaan wajib mengusahakan kelompok sasaran mereka agar selalu mempunyai persepsi yang positif terhadap jati diri perusahaan. Banyak perusahaan melakukan riset pasar untuk mengetahui siapa yang dapat dikategorikan sebagai kelompok sasaran. Agar dapat dijadikan kelompok sasaran, persepsi mereka harus diuji dalam riset. Langkah selanjutnya yaitu menentukan konsumen akhir produk dengan kriteria, yaitu ada faktor geografis, faktor demografis, dan faktor psikografis. Pembeli institusional atau institutional or industrial buyer dengan kriteria faktor demografis, pertimbangan faktor operasional, dan nilai pesanan. Geografis consumer market yaitu penggolongan sosial dan pola konsumsi. Sedangkan demografis institutional buyer yaitu lokasi bisnis, sektor usaha, dan skala usaha. Faktor operasional institutional buyer yaitu jenis teknologi yang digunakan, kemampuan teknis, dan finansial. Nilai pesanan institutional buyer yaitu volume dan nilai pesanan barang tiap masa tertentu. Dibedakan menjadi pembeli pesanan besar, sedang, dan kecil. Selanjutnya yaitu strategi pembentukan citra. Jadi keinginan sebuah perusahaan untuk mempunyai citra yang baik pada publik dapat berawal dari pengertian yang tepat mengenai citra sebagai dorongan adanya pengelolaan upaya yang perlu dilaksanakan. Citra menunjukkan kesan suatu objek terhadap objek lain yang terbentuk dengan proses informasi setiap waktu dari berbagai sumber terpercaya. Besarnya kepercayaan objek terhadap sumber informasi memberikan dasar penerimaan atau penolakan informasi. Pentingnya citra perusahaan yang dikemukakan oleh Groundbrush yaitu menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Citra positif memberikan kemudahan perusahaan untuk berkomunikasi dan mencapai tujuan secara efektif, sedangkan citra negatif sebaliknya, yaitu sebagai penyaring yang mempengaruhi persepsi pada kegiatan perusahaan. Dan menurut Hawkins et al., proses terbentuknya citra perusahaan dapat dilihat dalam beberapa tahapan. Yang pertama yaitu ada objek mengetahui, upaya yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu memperhatikan upaya perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu ada setelah adanya perhatian objek mencoba memahami semua yang ada pada upaya perusahaan. Yang keempat yaitu terbentuknya citra perusahaan pada objek. Dan yang kelima yaitu adalah citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku objek sasaran dalam hubungannya dengan perusahaan. Upaya perusahaan sebagai sumber informasi terbentuknya citra perusahaan memerlukan keberadaan secara lengkap. Informasi yang lengkap dimaksudkan sebagai informasi yang dapat menjawab kebutuhan dan keinginan objek sasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang opini publik dan pengaruh dalam perusahaan. Opini publik merupakan kumpulan pendapat individu dan mempengaruhi suatu kelompok orang atau masyarakat. Opini publik sendiri ini bersumber dari opini pribadi yang melibatkan proses personal, sosial, dan politik yang saling mempengaruhi. Opini publik dapat dibentuk oleh surat kabar, public relation, dan opini leader dan pengalaman. Lippmann mengemukakan bahwa opini publik biasanya hanya merupakan penolakan besar pada saat-saat kritis ketika suatu arah kebijakan umum mendasar harus diambil. Menurutnya,
Para politisi demokratis lebih suka mengelak dari perubahan-perubahan yang menyusahkan karena tahu bahwa selalu ada kemungkinan suatu veto massa yang sangat besar dan mahal sekali biayanya bagi mereka dan partai jika coba-coba menentang massa. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang strategi membangun hubungan dengan media. Salah satu persyarat yang diperlukan untuk menjalin hubungan baik dengan media adalah mengenal media massa tersebut dengan baik. Setelah mengenalnya dengan baik, barulah dapat dilanjutkan dengan tahap memenuhi kebutuhan dan keinginan media massa. Kebutuhan yang dipenuhi ada kalanya adalah kebutuhan wartawan, baik sebagai pribadi dan sebagai wakil media massa. Selain itu, untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan publik internalnya, organisasi menjalankan program hubungan internal seperti employee relation, selain juga membuat penerbitan internal untuk berkomunikasi dengan baik internal organisasi. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan media relation. Kegiatan dalam media relation dapat memfasilitasi penyebarluasan informasi organisasi kepada publiknya melalui media. Pada dasarnya, proses komunikasi kepada publik yang dilakukan oleh seorang PR untuk menjalin suatu hubungan yang baik adalah untuk mencapai tujuan untuk membangun, menjaga, dan membina citra yang baik di mata publik. Karena citra yang secara akumulasi akan membentuk reputasi, merupakan salah satu aset terpenting pada suatu perusahaan atau organisasi. Di sini saya akan memaparkan materi fungsi media relation. Media sebagai alat untuk menyampaikan informasi yang bersifat pribadi atau umum. Kekuatan media yang bisa memengaruhi pola pikir pembaca mampu merubah dunia. Media di era teknologi dan informasi harus bisa dikuasai oleh kalangan yang peduli untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan informasi saja, media juga merupakan alat untuk mendapatkan suatu informasi. Media memiliki peran serta fungsi yang sangat penting bagi perusahaan, yaitu yang pertama ada fungsi media relation dapat meningkatkan citra perusahaan, yang kedua meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, yang ketiga ada meningkatkan point of selling dari produk dan jasa, yang keempat membantu perusahaan keluar dari komunikasi krisis, yang kelima meningkatkan relasi beragam publik seperti terhadap lembaga pemerintahan, perusahaan-perusahaan, organisasi kemasyarakatan, maupun individu. Selanjutnya ada penulisan press release. Press release merupakan informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh public relation, suatu perusahaan maupun organisasi yang disampaikan kepada pengelola pers atau redaksi media massa untuk dipublikasikan melalui media massa tersebut, seperti TV, radio, surat kabar, dan majalah. Press release disebut juga sebagai news release atau siaran pers, karena merupakan siaran yang dikirimkan oleh perusahaan kepada media. Press release dibedakan menjadi dua, yaitu press release online dan offline. Press release online dipicu perkembangan teknologi yang semakin maju dan akan memudahkan kerja PR. Karena PR tidak perlu mengirimkannya ke media massa. Maksudnya adalah PR hanya perlu menulisnya di website atau situs milik perusahaan. Sehingga media nanti akan mencarinya sendiri ke situs perusahaan. Selain itu, alasan mengapa perlu ditulis di media massa secara offline juga karena jangkauannya lebih luas. Karena tidak semua orang bisa mengakses situs website perusahaan. Selanjutnya ada public relation dan new media. Public relation merupakan fungsi manajemen yang menilai sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara seseorang atau organisasi demi kepentingan publik, serta merencanakan dan melakukan suatu program kegiatan untuk meraih pengertian, pemahaman, dan dukungan dari publiknya.
Public relation dalam arti method of communication adalah suatu rangkaian atau sistem kegiatan komunikasi. Menurut Rusadi, dalam bukunya Praktek dan Solusi Public Relation, dalam situasi krisis dan pemulihan citra, kegiatan komunikasi dalam public relation berciri komunikasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik, two-way traffic communication, antara komunikator dan komunikan dalam rangka meningkatkan pembinaan, kerjasama, dan pemenuhan kepentingan bersama dengan lambang-lambang yang sama, atau komunikasi paradigmatis. New media atau yang dikenal juga dengan istilah media baru merupakan hasil perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi pada abad ke-20. Media baru mengacu pada penggunaan teknologi yang berbasiskan internet. Secara sederhana mencakup pada komputer, media digital, jaringan internet, dan satelit. Secara sederhana, media baru dapat dipahami sebagai sebuah konsep penerapan dan perkembangan teknologi digitalisasi yang awalnya dikerjakan secara manual yang lebih inklusif. Dan ada beberapa ciri-ciri utama yang menandai perbedaan antara new media dengan media konvensional berdasarkan perspektif, yaitu yang pertama ada interactivity, diidentifikasikan oleh rasio respon atau inisiatif dari pengguna terhadap tawaran dari sumber atau pengirim. Kedua, social presenter atau sociability. Dialami oleh pengguna, sense of personal contact dengan orang lain dapat diciptakan melalui penggunaan sebuah medium. Yang ketiga, ada media richness. Media baru dapat menjembatani adanya perbedaan kerangka referensi, mengurangi ambiguitas, memberikan isyarat-isyarat, lebih peka dan lebih profesional. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.